Perjalanan jelajah mudik dimulai dari kota Semarang yang memiliki beragam keunikan. Tak terkecuali ragam kuliner yang tersedia di tiap sudut kota, dari kuliner modern hingga kuliner legendaris. Namun, ketika saya berada di kota Semarang, mata saya tertuju pada beberapa hidangan legendaris yang masih eksis hingga saat ini. Kuliner pertama yang saya tuju, lokasinya tak jauh dari Simpang 5 Semarang. Yap, benar sekali, tahu gimbal. Memang betul sepanjang Jalan Pandanaran 2 dipenuhi oleh tahu gimbal. Tetapi, salah satu tahu gimbal yang sudah buka sejak tahun 1972 menjadi pilihan saya. Tahu gimbal Haji Saud. Satu porsi tahu gimbal satu ini tergolong banyak dengan berbagai macam isian, seperti telur, udang, tahu, dan tambahan sayur lainnya. Oke, jadi ini dia satu porsi tahu gimbal khas Semarang. Dan memang untuk sejarahnya, si tahu gimbalnya sudah ada dari abad ke-19 ketika Belanda menjajah Semarang. Nah, jadi kalau kita intip isinya di sini, tahu gimbal ini ada udangnya. Ada udang, terus ada telur di sini, sama bumbu kacang. Langsung aja kita santap tahu gimbal khas Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pelopor tahu gimbal di kawasan ini, maka tidak heran jika pengunjung terus berdatangan dari jam buka warung hingga jam warung tutup. Dalam sehari, sekitar 100 porsi tahu gimbal ludas terjual. Sini mulai jadi viral Pak Edi itu mulai 2018. Cuma yang satu, yang ori, cuma Pak Edi ini cuma asal yang dulunya Pak Edi, jadinya sekarang jadi Pak Haji Edi. Dulu Taman KB itu terkenal dengan kuliner tahu gimbal. Salah satunya favoritnya itu Pak Edi. Gitu. Nah dari itu mulai dari terus Pak Edi, semakin banyak pelanggan dari luar kota, dalam kota. Terus makanya jadi turu-turu orang pada ikut-ikut nama pakai nama Edi. Meskipun di sepanjang jalan tersebut seluruh tahu gimbal memiliki nama yang sama, namun hanya satu warung yang menjadi favorit pengunjung. Rasanya oke sih. Kalau saya dari Surabaya, jadi kalau di Surabaya kan ini namanya kayak tahu apa? Tahu tek ya, tahu telur. Tapi bedanya kalau di sini memang ada gimbalnya itu tadi, ada apa namanya? Ada udangnya itu tadi. Itu yang membedakan sih. Kalau rasanya enak sih. Usai berkuliner di tahu gimbal, saya melanjutkan wisata kuliner yang lokasinya tak jauh dari Kota Lama Semarang. Seluruh bangunan di tiap sudut Kota Lama menemani perjalanan saya menuju lokasi kedua. Ini dia, nasi gandul yang sudah berdiri sejak tahun 1990. Ketika sampai, saya disambut alunan musik musisi jalanan dan aroma jahe yang berasal dari kuah nasi gandul. Oke, ini jadi satu porsi nasi gandul Pak Mehmet. Jadi saya pakai yang isinya paru sama usus. Dan ini, kalau dandang ini dibuka, bau jahenya luar biasa. Jadi saya penasaran, langsung pengen coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini babat dan ususnya nggak amis sama sekali. Meskipun bukan berasal dari Semarang, kuliner khas Pati Jawa Tengah ini tersebar di kota Semarang. Satu porsi nasi gandul bisa Anda nikmati dengan berbagai macam isian, mulai dari daging hingga aneka jeroan. Pak Mehmet adalah sosok di balik kelezatan nasi gandul yang meracik kuah nasi gandul menjadi kunci kelezatan hidangan ini. Ini dari tahun berapa nasi gandul ini? Tahun 90. Dalam sehari ini berapa porsi, Pak? Ya kurang lebih ya 300-an, 400, 300-an lah. Harganya yang murah dan rasanya yang enak menjadi daya tarik bagi pengunjung. Tidak hanya pengunjung yang berasal dari Semarang, melainkan pengunjung dari luar kota pun rela antri demi satu porsi nasi gandul.
Rasanya enak, itu satu. Yang kedua dagingnya banyak, terus harganya juga nggak mahal. Satu porsi nasi gandul dihargai Rp20.000 hingga Rp30.000. Harga tersebut tergantung jumlah isian nasi gandul yang bisa bebas dipilih. Satu jenis isian seperti jeroan dan daging dihargai Rp12.000. Tim Liputan CNN Indonesia, Semarang, Jawa Tengah.